Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Salatu wassalamu ala ashrafin nas, Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas, wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Kultum kali ini saya akan bawakan tema Muslim super adalah mereka yang mampu mundur kena dan maju kena. Apa yang dimaksud dengan maju kena, mundur kena? Ini tidak terlepas dari peristiwa atau nasib yang mesti dialami oleh kita selaku umat muslim, yaitu antara mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, berarti kita berada dalam posisi tidak mendapatkan musibah. Sebaliknya, ketika kita dilanda musibah, maka kita berada dalam posisi tidak mendapatkan nikmat. Terkadang kita abai. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita terlena dan lupa dari siapa nikmat itu berasal, sehingga kita tidak mensyukurinya, bahkan menggunakannya untuk kepentingan yang tidak positif. Juga begitu terkadang ketika kita mendapatkan musibah, kita juga lupa daratan sehingga menggerutu sejadi-jadinya dari manusia sampai Tuhan pun kita laknat gara-gara kita mendapatkan musibah, seakan kita tidak terima terhadap nasib yang menimpa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Nabi telah mengajarkan bagaimana cara kita menyikapi ketika dua hal ini, musibah dan nikmat, sama-sama melanda kepada kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika mendapatkan nikmat, dan bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita dilanda musibah. Hal ini sebagaimana riwayat dari Imam Muslim dan Ahmad tercantum dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat karangan Abul Qasim At-Tabarani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdurrahman bin Abi Layla, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair." Kata Kanjeng Nabi, sungguh sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusannya itu baik bagi dirinya. Dalam konteks tadi, mendapatkan nikmat itu baik, mendapatkan musibah itu juga baik. Semuanya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'mini, kata Kanjeng Nabi, hal kebaikan ini tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang mukmin. Bagaimana konteksnya? In asabahu khairun fasyakara kana lahu khairun. Ketika dia mendapatkan kebaikan, fasyakara, dia bersyukur, kana lahu khairun, hal ini baik bagi dia. Wa in asabahu syarrun fasabara kana lahu khairun. Sebaiknya ketika dia dilanda musibah, ketika dia mendapatkan musibah, fasabara, dia pun bersabar, kana lahu khairun, itu juga baik baginya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari konteks ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya antara kebaikan dalam hal ini nikmat atau keburukan dalam hal ini musibah, itu sebenarnya sama-sama bermanfaat, sama-sama baik kepada kita. Dengan catatan ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur atas nikmat itu, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Karena betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, yang itu sebenarnya jarang kita syukuri, dan terkadang ketika nikmat itu kita peroleh dari saking banyak nikmat tersebut, sehingga kita lupa dan abai untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu untuk kamu hitung. Betapa besar nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala
mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang ada pada diri kita. Halnya demikian, ketika kita mendapatkan musibah, maka kita bersabar. Kata Kanjeng Nabi, ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar, itu juga menjadi pahala bagi kita. Fakana khairan lahu, hal itu juga baik bagi seorang muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk syukur yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat tersebut? Paling tidak ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu dengan cara mengakui bahwa kenikmatan yang kita peroleh ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita mengakui bahwa segala nikmat yang diberikan ini semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak yang melalui perantara, baik melalui perantara sama manusia, atau melalui perantara alam semesta, atau melalui perantara otomatis yang tidak pernah kita duga sebelumnya, tetapi kenikmatan itu tetap mengalir kepada kita tanpa kita duga dari hal yang tidak disangka-sangka. Kenikmatan bisa saja kita terima begitu saja, gratis tanpa kita minta. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita, menyadari dan mengakui bahwa semua nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bersyukur dengan lisan. Kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillah, hamdalah. Kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dengan cara mengungkapkan luapan kegembiraan tersebut dengan cara bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Itu namanya asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga adalah dengan amal, yaitu dengan cara kita menggunakan nikmat yang kita peroleh, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk kebaikan tentunya, bukan untuk kejelekan. Ibaratnya kita ini diberikan sesuatu oleh sesama manusia, misalnya seorang anak yang dibelikan sepeda motor, seorang anak yang diberikan handphone oleh orang tuanya, dia akan menggunakan untuk kebaikan, untuk belajar, untuk sekolah, untuk aktivitas positif sebagai bentuk syukur kepada orang tua yang telah memberikan sepeda motor dan handphone tadi. Halnya demikian dengan kita selaku umat manusia, diberikan kenikmatan yang begitu besar, diberikan kenikmatan kesehatan, diberikan kenikmatan kesadaran, kewarasan, keimanan, bahkan agama diberikan kepada kita cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang begitu besar melimpah, kenikmatan kesadaran, kewarasan yang begitu besar manfaatnya bagi kita. Ini harus digunakan untuk hal-hal positif dalam rangka perwujudan syukur dengan amal tersebut. Tentu sangat keliru kalau kita menggunakan semua nikmat ini, kita gunakan untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kenikmatan malah kita gunakan untuk melawan perintah Allah, tidak mengerjakan perintahnya, melanggar aturannya, menistakan syariatnya, mengabaikan umatnya, dan lain sebagainya. Ini jelas tidak rasional. Artinya seharusnya kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika begitu, maka nanti kita akan termasuk kepada orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita syukuri nikmat tersebut, Allah akan menambahnya, dan ketika kita ingkari, maka ingat adab Allah sangat pedih kepada orang-orang yang mengingkari nikmat tersebut. Tentunya yang terpenting adalah bukan tambahan nikmat secara kalkulasi fisik, tetapi yang terpenting adalah tambahan kepuasan, tambahan kesadaran, tambahan kenikmatan atas semua nikmat yang diberikan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tahap pertama di mana kita bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah bersabar ketika mendapatkan musibah, dengan cara kita meyakini bahwa janji Allah itu pasti. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perlawanan yang berarti dari kita selaku manusia lemah.
Tidak akan pernah ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kejadian, semuanya ditentukan dan atas kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita diuji, ketika kita dikurangi nikmat oleh Allah, maka langkah yang paling tepat adalah bersabar dan menunggu pertolongan Allah itu pasti akan datang. Habis gelap, terbitlah terang. Allah tidak mungkin membiarkan kita berada dalam penderitaan selama-lamanya, karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Oleh karena itulah kesimpulannya bahwa selagi kita mau bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan kita bersabar ketika mendapatkan musibah, maka ketika itu kita berada pada manusia super yang maju kena, mundur kena. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.